Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita berjumpa dengan santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Kami senang menyapa Bapak Ibu sekalian dengan penuh sukacita. Saatnya firman Tuhan akan diperdengarkan pada pagi ini kepada kita sekalian, khususnya hari ini, edisi Kamis 21 September 2023. Karena itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Allah kami. Kemurahan dan kasih-Mu senantiasa melayakkan kami kembali menikmati hari yang baru bagi kami saat ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, semua oleh karena rahmat Tuhan, perkenaan Tuhan yang boleh nyata pada masing-masing kami. Bapa di dalam sorga, saatnya kami hendak membaca dan mendengarkan, bahkan merenungkan akan sabda Tuhan. Kami mohon hikmat dan tuntunan Roh-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bersabdalah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang rindu untuk senantiasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dari pembacaan kita Mazmur 119 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 diberi tema kebahagiaan di dalam firman-Nya. Kebahagiaan di dalam firman-Nya. Tentu setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia. Akan tetapi, ukuran kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Ada yang menempatkan kebahagiaannya pada materi, ada yang mengukurnya pada jabatan dan kedudukan. Bahkan ada pula yang merasa bahagia ketika mendapat pujian dan eksistensi diri. Dan ada pula yang menempatkan kebahagiaannya pada keluarga yang harmonis. Dari berbagai ukuran dan motivasi untuk bahagia, tentu masing-masing orang mempunyai cara untuk mendapatkannya. Bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah mereka yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Kesetiaan melakukan Taurat Tuhan adalah sumber kebahagiaan, karena melalui Taurat Tuhan, orang akan mendapatkan peringatan-peringatannya, petunjuk kehidupan menurut jalannya, hukum-hukumnya, ketetapan dan perintahnya. Jika semuanya itu dapat dilakukan, maka firman Tuhan akan menjadi pelita kehidupan, dan disitulah ditemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Kebahagiaan karena mencintai firman Tuhan akan menjadi harta yang tidak dapat dirampas oleh apapun dari kehidupan setiap orang yang memeliharanya. Pemazmur bersyukur karena ia dapat menemukan kebahagiaan melalui kesetiaannya membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, tidak ada salahnya kita berbahagia menikmati apa yang ada pada kita, seperti materi atau jabatan yang dicapai karena prestasi kita. Tetapi, jika hal itu menjadi tujuan utama kita, maka kebahagiaan itu akan menjadi semu. Bagi orang percaya, yang pertama dan terutama adalah mencintai firman Tuhan. Karena dengan demikian, kebahagiaan yang dicapai melalui perjuangan dan prestasi akan dinikmati menurut kebenaran firman-Nya. Materi, jabatan, dan kekuasaan nantinya akan fana. Tetapi firman Tuhan adalah jaminan kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu itu Tuhan, yang senantiasa mengajarkan kami untuk tetap mencintai firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah harta yang tak dapat dirampas oleh apapun dari kehidupan kami, setiap orang yang memeliharanya. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia dan berkat-berkat yang lain. Tuhan kiranya memberkati sukacita mereka, bahkan senantiasa menambahkan sukacita mereka dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua dan saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan tolong dengarkan kerinduan hati mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga oleh jamahan kasih Tuhan, mereka senantiasa memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kami mohon Engkau Tuhan selalu mau hadir dalam kehidupan mereka untuk menjadi penghibur yang setia, agar mereka tidak larut dalam duka cita mereka, tapi senantiasa mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya di dalam memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan mau menjadi pengawal yang setia bagi kehidupan kami, dimanapun kami berada melaksanakan tugas dan kerja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan mendahului kehidupan kami, mendahului langkah hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, dan dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami sejauh hari ini. Biarlah kami semua tetap dalam lindungan Tuhan. Ini kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada hari ini. Selamat berkarya, tetap sehat,